Bayangkan kamu lagi natap layar terminal yang gelap di monitormu. Nggak ada tombol grafis yang cantik, nggak ada antarmuka yang ramah pengguna, cuma kursor yang kedip-kedip nunggu instruksi. Nah, disinilah di antarmuka command line atau CLI ini, sebuah bisnis di masa depan diciptakan dari nol. Kamu ngetik sebaris teks dengan font kaku, sesuatu kayak perintah stellar contract invoke, lalu diikuti deretan parameter, kunci kriptografi, dan angka-angka yang panjangnya minta ampun. Memang kelihatan kayak bahasa alien sih. Tapi begitu kamu tekan enter, kamu itu nggak sekedar menjalankan program lokal di komputermu. Kamu baru aja memahat sebuah kontrak bisnis yang absolut, permanen, dan sah secara hukum di atas blockchain. Khususnya ini menggunakan teknologi soroban di ekosistem Pi Network. Dan ini yang bikin sesi eksplorasi mendalam kita kali ini sangat relevan untuk pendengar kita. Tinggalkan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV, lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV bersama Anda tetap mengudara. Pi Network, Pi 1 Year, GCV 314159.พวกเรารอ Pi Network Pioneer GCV 459 Kita punya akses ke teks sumber yang merupakan cetak biru dari kode ini. Kita bakal bongkar bareng-bareng bagaimana sistem berlangganan atau subscription, premium plan, dieksekusi tanpa bank, tanpa perantara, dan tanpa ruang untuk interpretasi. Dan yang bikin baris perintah CLI ini krusial banget buat dipahami adalah implikasi desentralisasinya. Kita kan sering ya dengar istilah smart contract. Tapi melihatnya dalam bentuk perintah eksekusi mentah kayak gini, itu ngasih perspektif yang beda banget. Ini bukan sekedar teori lagi. Dari sumber yang kita punya, ini adalah contoh sempurna transisi radikal. Dari hukum tradisional berbasis teks manusia yang seringkali ambigu, menjadi logika matematis yang dieksekusi otomatis oleh ribuan node di seluruh dunia. Mari kita bongkar ini dari awal. Baris kode ini dimulai dengan perintah dasar stellar contract invoke. Ini ibarat pemicunya, kan? Itu instruksi utamanya. Terus kita lihat ada parameter destinasinya, ID yang merujuk ke kontrak ID tujuan, lalu network yang ngarahin perintah ini entah ke mainnet atau testnet. Kayak milih sistem POS mana yang mau kita pakai. Analoginya pas banget. Tapi ada satu bagian di sini yang bikin aku mikir keras. Parameter min-s yang diikuti oleh private key. Kita semua tahu kalau private key itu kan kunci akses absolut di dunia kripto. Itu ibarat stempel lilin rahasia milik kita sendiri. Private key ini yang bikin transaksi sah secara hukum di blockchain. Kenapa kode acak yang kita ketik sendiri ini bisa punya kekuatan hukum tanpa ada pihak ketiga yang verifikasi identitas kita? Yang paling menarik di sini adalah waktu parameter minus ini diisi dengan private key, komputermu itu nggak benar-benar ngirim kunci rahasia kamu ke jaringan. Jaringan blockchain itu nggak pernah melihat private key kamu. Yang terjadi di balik layar adalah proses penandatanganan kriptografi secara lokal. Jadi komputermu pakai kunci itu cuma buat bikin sebuah tanda tangan digital yang unik. Dan tanda tangan inilah yang kemudian disiarkan ke network. Jadi waktu ribuan komputer di jaringan menerima paket ini, mereka bisa secara matematis memverifikasi kalau perintah ini beneran datang dari kamu. Tanpa mereka tahu bentuk asli kunci rahasiaku, Di dunia blockchain kan nggak ada tanda tangan basah atau notaris yang ngecek KTP kamu. Tanda tangan digital dari private key inilah satu-satunya bukti absolut dari niat dan kepemilikan. Makanya dia punya otoritas penuh buat mengikat kamu dalam kontrak. jadi matematika ini yang bertindak sebagai notarisnya ya? Nggak bisa disuap dan nggak bisa dipalsukan. Kalau sistem bilang valid, ya langsung dieksekusi. Masuk akal banget. Oke, otorisasi udah dikunci. Sekarang jaringan tahu kalau instruksi ini valid. Nah, di bagian ini mulai benar-benar menarik. Setelah jaringan tahu siapa kita masuk ke fungsi spesifik di dalam kontraknya, yaitu register service. Ah iya, tahap membangun toko digitalnya. Betul. Di sini merchant atau penjual mengatur etalase mereka. Ada parameter merchant yang diikuti merchant public key dan name yang diisi premium plan.
Kalau private key tadi itu rahasia absolut untuk ngunci kontraknya, apakah merchant public key ini ibarat nomor rekening bank yang dicetak gede-gede di spanduk depan toko biar semua orang bisa transfer? Dan kenapa kita harus masukin public key lagi kalau jaringan udah tahu identitas kita dari tanda tangan digital tadi? Ini menyentuh inti dari keamanan sistem smart contract. Sistem ini sengaja memisahkan antara otoritas administratif dan destinasi finansial. Maksudnya identitas pengurus dan rekening penerima itu beda. Betul. Akun administratif yang punya private key buat mengatur smart contract mungkin dipegang sama departemen IT. Tapi, aliran dana langganan dari user kan nggak boleh masuk ke dompet IT. Makanya, dana itu harus masuk ke dompet perbendaharaan perusahaan. Dengan mendefinisikan merchant pakai public key yang berbeda, kode ini memisahkan kunci brankas rahasia dari lubang setor uang publiknya. Jadi ini memastikan sistemnya berjalan aman ya, walaupun IT yang pasang kodenya, uangnya tetap ngalir ke pipa yang benar, fleksibel banget. Sangat dinamis. Dan publik emang harus tahu public key ini supaya mereka tahu kemana harus ngirim pembayaran langganannya. Oke, jadi etalase toko digitalnya udah berdiri. Tapi mari kita bahas soal harga dan waktu. Di dunia nyata, kalau aku jualan langganan premium plan, aku bakal bilang harganya 1 Pi gratis minggu pertama, terus perpanjang per bulan. Tapi pas kita lihat kodenya, bahasanya nggak gitu. Jadi, apa maksud dari semua angka-angka raksasa ini? Karena bahasa mesin itu sangat beda dari cara kita ngobrol sehari-hari. Untuk harga aja, perintahnya bukan angka 1. Kodenya adalah price 1000000. Terus untuk durasi berlangganan per bulan, ditulisnya period sex 2592000, 2,5 juta detik. Angkanya kelihatannya absurd ya, kalau dari kacamata manusia. Makanya, terus untuk trial gratis 7 hari, kodenya trial period sex 648.000 detik, 600.000 detik lebih, dan ada lagi, approve period 3. Kenapa mesin harus ribet pakai jutaan detik dan angka puluhan juta cuma buat bilang 1 Pi per bulan? Bukannya ini malah bikin programmer gampang typo? Tapi kalau sistem diizinkan pakai konsep desimal atau kalender manusia, itu bakal jadi bencana fatal buat jaringan. Kita bahas harganya dulu. Angka 10 juta itu representasi dari unit terkecil yang disebut strobe. Di Pi Network, satu koin itu punya 7 angka di belakang koma. Jadi, 10 juta strobe itu persis sama dengan 1 Pi. Mesin itu punya kelemahan bawaan dalam memproses angka desimal atau istilah komputasinya floating point. Di banyak bahasa pemrograman, kalau kamu nambahin 0,1 sama 0,2, hasilnya kadang bukan 0,3. Hasilnya bisa jadi 0,30000000004 karena cara mesin nyimpen memori. Nah, di sistem keuangan tradisional, bank punya algoritma pembulatan khusus. Tapi di blockchain, kalau ada selisih satu strobe aja antara komputer A dan komputer B saat memvalidasi transaksi, konsensus jaringannya bakal gagal. Karena semuanya harus 100% identik ya? Betul. Dengan memaksa semuanya dikonversi ke strobe yang berupa bilangan bulat integer tanpa koma, sistem mengeliminasi total resiko rounding error. Angka 10 juta itu adalah kepastian mikroskopis. Jadi nol yang banyak itu demi menyelamatkan jaringan dari error desimal. Terus kalau soal waktu gimana? Kenapa nggak bikin fungsi di mana mesin ngerti kata 1 bulan? Karena bulan itu konsep yang ambigu banget buat mesin. Kalau pelanggan daftar tanggal 31 Januari, terus ditagih 1 bulan kemudian, itu jatuhnya tanggal berapa? 28 Februari? 3 Maret? Iya sih, jumlah hari di kalender kan beda-beda, apalagi ada tahun kabisat. Tepat. Buat kontrak finansial, selisih 1 hari aja bisa jadi celah hukum buat mengulas dana. Smart contract itu kan jalan di ruang vakum. Dia nggak tahu di luar lagi hujan atau lagi tahun kabisat. Dia cuma tahu waktu dari detik yang berjalan ya? Dari Unix timestamp. Makanya, 2.592.000 detik itu adalah patokan absolut. Nggak peduli itu bulan Februari atau Agustus, siklus penagihannya selalu punya jarak matematis yang sama persis. Nggak ada perdebatan zona waktu juga. Nah, ada satu lagi nih di sisi merchant, yaitu approve periods 3. Ini artinya perpanjangan otomatisnya cuma boleh maksimal 3 siklus ya. Ini bagus sih, karena kalau di bank biasa, kita langganan aplikasi olahraga, terus lupa cancel, kartu kredit kita bakal disedot terus sampai kiamat. Dan kalau di bank, kamu masih bisa komplain minta uang kembali. Di smart contract, kalau kamu ngasih izin tanpa batas dan lupa, kontrak itu akan terus narik 10 juta strobe dari dompetmu setiap 2,5 juta detik tanpa ampun.
Makanya, approve periods ini memaksa adanya batas persetujuan di awal. Jadi, sekarang etalase dari pihak merchant udah siap dengan presisi strup dan detik yang absolut. Tapi kan ini ibarat tepuk tangan ya, nggak bakal bunyi kalau cuma satu tangan. Ini cuma penawaran yang nongkrong di blockchain. Semuanya belum jalan sampai ada pihak kedua, yaitu pengguna yang berinteraksi. Dan di sumber kita ada fungsi pasangannya, yaitu fungsi subscribe. Nah, ini memunculkan satu pertanyaan penting. Gimana cara user mengaktifkan ini dengan aman? Ibaratnya kayak mesin vending otomatis digital dong. Mesinnya udah diisi, harganya udah dipasang. Apa yang terjadi waktu user akhirnya manggil fungsi subscribe ini ke smart contract? Mereka mengirimkan instruksi pakai private key mereka sendiri. Mereka ibaratnya bilang ke jaringan, saya setuju dengan kondisi premium plan ini. Begitu divalidasi, smart contract langsung mencatat dompet user dan menyalakan argo waktu untuk masa trial gratis tadi. Oh, jadi waktu nekan tombol subscribe, uangnya belum ditarik? Belum, karena tadi di set ada trial period seks selama 604.800 detik. 7 hari. Betul. Dan disinilah kejamnya. Efisiensinya smart contract. Dia nggak kirim email peringatan, masa trial Anda mau habis. Dia cuma nunggu. Waktu terus jalan. 604.798 detik. 604.799 detik. Lalu tepat di detik ke 604.800, apa yang terjadi? Saat itu juga, logika kode murni yang ngambil alih. Kontraknya akan ngecek saldo dompet user. Kalau ada minimal 10 juta strop, dia langsung eksekusi penarikan seketika. Saldo user berkurang, saldo merchant bertambah. Selesai. Semuanya otomatis tanpa campur tangan manusia. Tapi gimana kalau di detik itu saldo user kosong? Atau dia sengaja mindahin koinnya biar nggak ketagih? Kontraknya langsung bereaksi. Fungsinya akan revert atau gagal. Dan status langganan user itu di database langsung diubah jadi tidak aktif. Aksesnya dicabut seketika. Nggak ada drama, nggak ada negosiasi minta tenggat waktu gajian. Bener-bener hitam dan putih ya. Bener-bener mesin yang tanpa ampun. Oke, kita udah membedah banyak banget hari ini. Mari kita rangkum perjalanan eksplorasi mendalam kita. Kita mulai dari melihat bagaimana perintah CLI mengubah ketikan keyboard menjadi hukum kriptografi absolut dengan private key. Terus kita lihat kenapa uang dari layanan berlangganan dipisah alirannya pakai merchant public key. Lalu kita ngebahas ekonomi mikro dari mesin, di mana uang dihitung dalam strup untuk hindari error desimal, dan waktu dihitung dalam jutaan detik, biar kalender manusia yang ambigu gak bikin kacau sistem. Sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran P-Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Demi presisi absolut, Dan akhirnya, kita melihat gimana semua itu dikunci saat pengguna memicu fungsi subscribe, menciptakan vending machine yang ngeeksekusi pembayaran secara otomatis. Buat kamu yang dengerin ini, pemahaman ini krusial banget buat literasi digitalmu. Kalau kamu ngerti anatomi di balik sistem ini, kamu gak cuma jadi konsumen buta lagi. kamu jadi tahu bahasa dari ekonomi baru ini. Betul, kamu tahu persis apa yang kamu setujui sebelum kamu tanda tangan secara digital. Kita dari tadi memuji gimana presisi dan objektifnya smart contract ini. Kode adalah hukum, mesin bakal selalu narik 10 juta strup tepat pada detiknya tanpa emosi. Ya, efisiensi maksimal. Masalahnya, kehidupan nyata kita itu nggak sepresisi kode. Hidup manusia itu berantakan dan nggak terduga. Coba pikirin, gimana kalau kamu ngalamin kecelakaan? Atau amit-amit terbaring koma di rumah sakit, dan masa trial gratis kamu di detik ke 604.800 itu habis. Smart contract itu nggak peduli. Dia nggak punya telinga buat dengerin alasanmu. Dia bakal terus menyedot dana dari dompetmu sampai batas approve peanuts habis. Nggak ada manajer customer service yang bisa kamu telepon buat minta refund dengan alasan darurat medis. Nggak ada toleransi. Cuma ada kamu dan kode mesin yang tak kenal ampun. Menghilangkan manusia berarti menghilangkan empati juga ya. Kan, sesuatu yang patut dipikirkan sebelum kamu dengan santainya menekan tombol subscribe di masa depan. Terima kasih sudah menemani eksplorasi kita kali ini. Selalu pertanyakan teknologi di sekitarmu, dan sampai jumpa di sesi mendalam kita selanjutnya. Pi Network, Pi 1 Ear, GCV 314159.
พวกเรารอ Pi Network Pioneer GCV สินค้า$9 เย้